Selamat datang di channel TV Gus Muhammad. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol lonceng agar dapat mengetahui update terbaru dari channel kami. Terima kasih. Muhammadun huwa ibnu maliki Ahmadu rabbilah khairu maliki Musolliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa wa asta'inullaha fi afiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya tuqaribul aqsa bil lafzin mujazin wa tabsutu badla biwadin mujazin wa tabsutu Ridhan bigori sukti faikotan afiyata bani muati wa huwa bisabakin hazizun tafdilan wa mustawzibun sana iya jamila wallahu yakdi bihi batin wa firoli walahu fi darajatil akhirasi wa huma sun kahawa fi walam filul mudoreun la yalilam kayasya. Tapi itu kayaknya ada salah deh. Saya belum Syafaatilah kami ya Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Syafaatilah kami ya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. 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 Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai kepingin diambil santri. Kang, anggap saya sebagai santrimu. Diterima, gak tanggung-tanggung. Yang punya pondok ikut dia. Ya. Ikut dia untuk diterima jadi santri. Mau banyak akhirnya santri. Kemanapun dia pergi, orang menganggapnya berkah. Karena apa? Menganggap gurunya berkah. Sehingga berkah tadi netes, orang-orang yang dihadiri santri itu menganggap dia berkah. Karena dia menganggap gurunya berkah, maka ketika itu dia pun dianggap berkah oleh orang-orang
yang ia kenal dan sekitarnya. Tenarlah santri ini, saya sebutlah santri si polong, ya polong, atau santri apa yang cocok, santri super ya, santri super ya, santri super lah. Akhirnya penghormatan, penghargaan, kadang ditanya dia bisa jawab, apapun yang dia katakan dari lisannya, orang pun nurut. Karena apa? Karena dia menuruti perintah gurunya. Akhirnya nurut. Kemanapun dia datang berkah, santri super ini. Orang yang ditempati pun senang karena berkah. Berjalan sama dia senang karena menganggap orang lain itu menganggap berkah. Karena dia menganggap gurunya berkah. Tapi sayang 1000 sayang, keberkahan itu tidaklah lama. Akhirnya santri super ini, saya kan udah gini ya, malu untuk mengakui gurunya. Izin, malu. Jadi wis mulai ingkar mursyid. Begitu berhasil. Wa ya'mal misqala dzarratin, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Keburukan apapun yang kau lakukan, sekecil apapun, kau akan menerimanya. Padahal sayang, sudah hampir 10 tahun. Jadi sampai kiai-kiai yang lain itu banyak yang menghormati dia, salim sama dia. Akhirnya kerasukanlah dalam jiwanya, merasa ana khairu min, aku luwih apik dari dia, aku lebih baik dari dia. Inilah iblis ijazil jatuh dari kedudukannya di sisi Allah. Makrifat iblis. Hafal Quran, hafal, alim, ibadahnya banyak. Di kitab Minhajul Abidin, iblis itu ibadahnya 80.000 tahun. Iya, 80.000 tahun. Gak tanggung-tanggung, ahli makrifat, yo ahli sujud, ahli rukuk, ahli Quran. Sama Nabi Adam kenal, sama Nabi Nuh kenal, kenalannya banyak para nabi, gak cuma kiai. Ambek malaikat kenal, ambek Allah kenal.
Alim, ahli ibadah iblis. Ahli sujud. Tidak ada makhluk yang bisa menandingi sujudnya Ijazil atau iblis. Apa yang menyebabkan dia terusir? Ana khairum minhu. Aku itu lebih baik dari dia. Nah, santri super iki ngomong aku luwe apik teko guruku. Aku isin ngakoni guruku. Mulai ingkar mursyid. Mulai ingkar mursyid. Akhirnya apa? Begitu dia ingkar, yang ikut dia bukan malah dikit, malah banyak. Itu namanya istijrad. Malah banyak itu yang ikut. Banyak. Semakin yang ikut banyak, semakin timbul sifat takabur. Akhirnya berani nyalano guru nih, berani merendahkan mursyidnya. Aku lu apik. Ketika ditanyain, Kang, gak sowan tenang yai, kok gak sowan ke yai? Wah, iku tutuk yaiku, aku cuma nanya-nanya doang. Astagfirullah. Itu apa orang syariat? Itu apa orang seperti ini? Mulai dari tekun sholat, amalannya kuat. Berhubung dia ingkar mursyid, akhirnya ilmunya pelan mulai redup, akhirnya blep. Dia ke tempat yang gelap. Akhirnya sampai jadi tempat yang gelap. Dedet peteng hati pikiran nih. Karena apa? Dia petunjuk Allah lewati gurune. Lah gurune kok malah disalah-salahkan. Mursyidnya malah gak diakui. Terus dapat petunjuknya dari mana? Terus petunjukmu dari mana kamu dapat? Orang yang begitu baik, begitu berjasa aja kamu hina, kamu rendahkan, kamu ingkari, kamu jelek-jelekan. Sedangkan gurumu gak pernah jelekan kamu. Berapa kali pun kamu salah, dia tetap tersenyum melihatmu. Itu jiwa seorang mursyid. Tapi kamu terhadap mursyidmu malah sebaliknya. Kau siram, kau lempar dengan bangkai. Begitu redup, banyak santrinya, banyak. Semakin takabur. Bahkan sampai parah-parahnya, dia bukan mursyid saya, bukan guru saya. Ilmuku langsung ke Allah. Nah, katanya ilmunya langsung dari Allah. Gak ada yang langsung. Semua melalui guru. Syekh Abdul Qadir Jailani sendiri pun, yang Sultanul Aulia, iku pun pakai guru Syekh Saman. Sunan Kalijogo pun pakai guru Sunan Bonang. Apakah Sunan Kalijogo mengingkari Sunan Bonang bukan guru saya? Enggak. Takdim. Disuruh tapang ngidang 8 tahun dijalani sampai Sunan Kalijogo. Tak
Nyai As'ad ketika berguru ke Kiai Khalil Bangkalan, dia hanya disuruh bangun gubuk-gubukan, nyari kayu sendiri, bangun sendiri, nyari kayu sendiri untuk bikin gubukan. Dia kerjakan seorang diri, dibuat tidur santri-santri, dia nebang, karena perasaan suud, tetap dia menganggap gurunya berkah, sehingga jadilah gubuk itu buat tidur santri-santrinya ya Khalil. Terus begitu terus lama bertahun-tahun. Wajar dia menghormati gurunya dan selalu menghormati jasa gurunya. Di suatu pondok Kiai As'ad terkenal dengan Kiai Khos, dan pondoknya begitu besar. Kok ono sejarahnya aulia, orang-orang Khos itu menyepelekan gurunya, kok tak dime kepada gurunya itu gak ketulungan, karena tahu kembali lagi ke santri super ya. Nah, santri super iki semakin lama semakin deladap, semakin lama semakin redup, akhirnya gelap. Terpancinglah emosinya, sehingga dikit-dikit karena dia merasa ana khairun min, aku lebih baik daripada dia, aku lebih baik daripada kiai itu, aku lebih baik daripada. Akhirnya orang-orang sekitar gak suka. Yang biasanya kuat jalani amalan istiqomah dari mursyid, akhirnya gak kuat. Yang biasanya kuat qiyamul lail, akhirnya gak kuat. Harusnya sadar, kekuatan itu krono ridho gurumu, krono berdoa dari gurumu. Akhirnya gak kuat ini. Gak kuat, akhirnya malas. Amalan gak kuat, akhirnya apa? Sunnah pun dia gak kuat, sampai wajib pun gak kuat. Isinya cuma ngobrol, akhirnya jenuh. Dan penyebab diantaranya yang paling banyak matinya hati yaitu banyak berbicara, banyak ngomong, akeh salah. Ya, banyak ngomong banyak salah, banyak dosa. Banyak dosa membuat kerasnya hati. Sejauh-jauhnya hamba dari Tuhannya orang yang berhati keras. Ngomong tuh yang dulunya wirid gak, yang dulunya pikir gak. Tapi setan nang hati ini bisi, wis kan makrifat, kan podo ae. Gerakan gini juga Allah, ini juga Allah. Mulai seenaknya. Inilah efek dari ingkar mursyid. Dicabut petunjuk, diambil berkah ilmunya, ngomongnya agama, tapi berkahnya nggak ada. Berkah nggak ada, diambil. Berkah kok diambil. Begitu ada yang nasihatin, gak mau apa kamu itu? Kamu itu siapa? Padahal Sayyidina Ali karamallahu wajhah undur maqalah wala tangdur mangkola. Ambillah dari apa yang ia bicarakan dan jangan kau melihat siapa yang berbicara. Keras soal hati ini, banyak omongi sehingga gak iso terima nasihat, gak bisa diberitahu. Keras. Gimana gak keras, bro? Mursyidnya gak diakoni jasa yang segitu banyak, jeripayane mursyidnya gak diakui.
kasih sayang mursyid gak diakui, doa-doa mursyid gak diakui, malah menjelekkan, malah menghina. Lucu, aneh santri, itu penyakit santri. Jadi akhirnya di sini ngobrol jam-jaman, 4 jam, 6 jam kuat. Padahal dulu gak kuat. Dia ngomong sekedar gigir terus panjang. Begitu petunjuknya hilang, tercabutnya keberkahan ilmunya, ngobrol kuat, wirid gak kuat. Kebalik. Ketika berkah ilmunya datang, petunjuk datang, kuat zikir, qiyamul lail, baca Al-Quran, Yasin, suratul Waqiah, terus suratul Rahman, kuat. Poso kuat, sholat duha kuat. Begitu dia ingkar mursyid, petunjuknya dicabut oleh Allah karena ingkar. Akhirnya apa? Gak kuat wirid, gak kuat sunnah, yang wajib pun gak kuat sekenanya. Iya, gak kuat bisa. Akhirnya sini ngobrol, kebanyakan ngomong membuat matinya hati. Banyak omong, banyak keliru. Banyak keliru, banyak dosa. Banyak dosa membuat hati keras. Sejauh-jauhnya hamba dengan Tuhannya, yaitu hati yang keras. Akhirnya redup. Orang-orang bosan ngomong tok, halah ngomong tok, mulai ingkar. Ntar tenang aja saya kesana, bojo. Ntar ya gampang, ntar saya akan bantu, bojo. Ingkar janji. Ntar ya ingkar janji. Janjian ingkar terus. Janjian ingkar terus. Iki wis tondo. Petunjuk dari Allah, kamu iku pengingkar. Akhirnya sekitarnya nggak mau, enak lihat dia, enak lihat santri super itu, enak, males, enak. Lama-lama kemudian akhirnya banyak orang yang nggak suka. Lu ngene itu dibisi iri sama saya, nggak sekelas saya Ma'rifatih. Akhirnya habis orang-orang yang dulu memuliakan dia karena dia memuliakan gurunya, gantian dia dicemooh. Tapi perasaan rumong sapi masih kuat. Ana khairu minhu, aku lebih baik minhum lah. Aku lebih baik dari semuanya. Aku sing paling apik. Kalau hum kan cuma satu, kalau hum kan banyak, lebih baik daripada mereka. Wah, aku paling apik. Wes mulai. Oh, ya Allah. Ngantuk terus ya. Nah, setelah banyak yang menghindar dari dia, mulai dicemooh. Sopo nggak bisa dipercaya dia. Saya kasih modal, tahu gak balik. Mulai bujuk, mulai mengingkari. Dia ingkar nang gurunya, ingkar petunjuk lewat gurunya, ingkar jasa gurunya, jadi pengingkar akhirnya. Akhirnya kemana-mana dia itu ingkar. Nasibnya akhirnya gimana? Yo ingkar.
Akhirnya bertubi-tubilah masalah datang kepada dirinya santri super. Diwajar terus berbagai masalah. Istrinya cerai, yang tadinya dimuliakan sampai diakhiri jualan. Jualan gak laku, akhirnya dia bohong hanya untuk memenuhi kebutuhan perutnya, padahal dulu kuat. Diambil berkah dari ketaatannya, diambil berkah dari ibadah, diambil pemberian kan ibadah itu diambil berkah. Terus apa yang bisa diperbuat? Akhirnya dia mengambil kotak amal. Subhanallah, ya Allah, astagfirullah. Kotak amal itu diambil. Dalilnya ini kan hak saya juga. Walaupun kotak amal dikunci, dibuka sama dia, dijongkel, diambil uangnya dengan dalil ini juga jatah saya kan umat, ini jatah saya. Mulai pembenaran. Susah hidupnya akhirnya. Tadinya dihormati, dimuliakan, diagungkan selama bertahun-tahun, berkah dari memuliakan gurunya, akhirnya dicabut. Malah gurunya dihina-hina, akhirnya dia dihinakan. Mengingkari muridnya, akhirnya dia diingkari. Nasibnya teringkari. Dari terang, dari sampai dimuliakan oleh para kiai, akhirnya jadi orang yang rendah karena dia merendahkan seorang mursyidnya. Tadinya dimuliakan, akhirnya dihinakan karena dia telah menghina-hina mursyidnya, orang yang berjasa memberikan petunjuk. Sampai jadi maling kotak gawe dalil Al-Quran, maling kotak amal dalilnya Al-Quran. Saya kan juga umat, wajar ini kalau saya ambil. Wes mulai sampai kotak amal diambil, padahal dulu warok, sangat warok. Beli makanan di tempat itu ada sesuatu yang haram, entah itu minuman bir, entah itu ada marus atau dide yang dia nggak mau. Akhirnya sekarang semuanya diembat, mirip keranjang sampah. Apapun masuk, kotoran masuk, kecoa masuk, nasi basi masuk. Begitu penuh kotorannya dibuang di tempat sampah yang lebih besar, tempat sampah yang lebih besar. Masuknya tong sampah masuknya truk sampah masuknya TPA, tempat pembuangan akhir sampah, dan di situ dia akan bersama sampah-sampah yang lain. Oke, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng untuk mendapatkan info terbaru dari TGM.